Baik, nama saya Jopristo Barat dengan NIM 2020 31052. Jurusan Teknik Informatika kelas B akan mempresentasikan yang pertama itu bab 3 data komunikasi, model protokol IC7 layer dan TCP atau IP. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan, sehingga setiap pengguna atau user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Untuk saat ini telah ada standarisasi khusus untuk penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi melalui OSI layer. Bagi yang belum mengetahui apa itu OSI layer, kami akan membahasnya secara lebih detail sehingga Anda dapat mengetahui setiap bagian dan cara kerja kerangka konseptual tersebut. Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai penjelasan OSI layer, kami akan memberikan informasi secara singkat dari model tersebut. Pada tahun 1970, terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasi di Eropa, telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. 7 model OSI layer. Berikut ini merupakan 7 model OSI layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaan terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. 1. Application layer, lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadi suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa servis dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. 2. Presentation layer, lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk menstandardisasikan format data yang dapat ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga terinkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain. 3. Session layer, lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. 4. Transport layer, lapisan ke-4. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali sesaat sampai pada tujuan. Layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. 5. Network layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi bagi IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga menyatakan proses routing melalui internet networking dan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Keenam, data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit dan data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan atau pro control, pengalaman hardware atau perangkat keras, atau seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat terjaringan seperti hub, repeater, bridge,
dan switch pada layer. 2. Dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEE 802 dapat membagikan tingkat menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control atau MAC dan lapisan logic control atau LLC. 7. Physical layer lapisan ke-1. Dan modul OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode penyisalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahap atau level ini juga mendefinisikan bagaimana sebuah NIC, Network Interface Card, dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda pengirim surat. Cara kerja OSI layer. Untuk memahami cara kerja OSI layer sendiri, Anda membayangkan dengan tahapan dan mengirim surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati bagian tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur telah ditetapkan sebelumnya. Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Pertama, application layer akan merekam data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terdapat konversi ML menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir itu alur jalannya proses akan berbalik pada physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Jadi kesimpulannya adalah OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Itu materi kedua, yaitu topologi jaringan. Pengertian topologi jaringan menurut Szymon Majewski menyebutkan jika topologi jaringan merupakan seperangkat komputer yang terhubung dengan cara bersamaan dalam satu tujuan utama, yaitu berbagi sumber daya. Selanjutnya dari Jafar Nur Yudianto menyebutkan bahwa topologi jaringan adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang didesain untuk berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan mengakses informasi penting di dalamnya. Macam-macam topologi jaringan. Pertama, topologi ring. Sesuai namanya, topologi ini sering juga disebut topologi cincin. Topologi ini merupakan jaringan komputer yang dihubungkan dengan komputer lain yang bentuknya seperti ring atau cincin. Kedua, topologi bus. Bisa disebut jika topologi bus merupakan topologi yang begitu sederhana dibanding topologi jaringan lainnya. Umumnya, topologi ini diterapkan pada instalasasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi ini menggunakan kabel koaksial sepanjang node, selain dan konektor. Yaitu ketiga, topologi star. Topologi star atau topologi bintang merupakan topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana jaringan ini umumnya memakai hub dan switch untuk mengkoneksikan antar klien. Keempat, topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi yang dipakai untuk rute banyak di jaringan yang ingin digunakan. Jaringan di topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data lebih cepat tanpa memakai hub atau switch. Kelima, topologi tree. Topologi jaringan komputer tree juga disebut sebagai topologi pohon. Jenis topologi ini merupakan gabungan topologi bus dan juga star. Jenis topologi ini dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat berbeda. Kelebihan dan kekurangan topologi jaringan. Kelebihan menggunakan topologi ring adalah biaya instalisasinya cukup terjangkau. Format koneksi yang tersedia juga cukup baik dilengkapi dengan proses instalisasi yang mudah. Sayangnya, jika ada masalah, biasanya troubleshooting terhitung rumit. Selain itu, koneksi langsung terputus jika salah satunya bermasalah. Yang kedua, topologi bus. Kelebihan topologi ini adalah mudahnya menambah klien atau workstation baru. Biaya instalisasi yang diperlukan juga cukup murah karena kabel yang digunakan terbilang sangat minim. Sayangnya, topologi ini sering menjadi tabrakan arus data serta sulit dan lama untuk dikembangkan. Yang ketiga, topologi star.
Jika salah satu komputer bermasalah, kinerja komputer yang lain tidak akan terganggu. Selain itu, user mudah mendeteksi masalah jaringan dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi. Sayangnya, jenis topologi jaringan ini agak mahal karena memakai banyak kabel. 4. Topologi mesh. Kelebihan utama topologi jaringan mesh adalah limit bandwidth yang dimiliki cukup besar. Keamanan data yang tersedia juga sangat bagus dan tidak terjadi tabrakan arus data. Sayangnya, kabel yang digunakan sangat banyak sehingga meningkatkan biaya instalasi. 5. Topologi tree. Jenis jaringan ini bisa dikembangkan sesuai keinginan karena mudah untuk dilakukan. Susunan topologinya juga terpusat secara hierarki, sehingga pengaturan data lebih mudah untuk dilakukan. Sayangnya, topologi ini mempunyai kinerja jaringan yang lamban. Belum lagi, biaya instalasi juga mahal karena membutuhkan banyak kabel. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.